Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam kegiatan MPLS. Selamat bergabung dengan SMP Kristen Satya Wacana. Perkenalkan, nama saya Bu Asih Nuryani. Di sini saya ingin membawakan materi tentang cara belajar yang efektif dan efisien. Mungkin anak-anak belum menyadari, jadi sebenarnya kita sering sekali melakukan kegiatan dari kita lahir, dari kita anak-anak, dari kita remaja sampai orang tua pun, kita selalu melakukan kegiatan yang dinamakan belajar. Misalnya, saat kita lahir, kita belajar untuk merangkak, kemudian belajar untuk bisa berdiri, kemudian bisa berjalan, gitu. Nah, saat kalian masuk ke SD, kalian sudah belajar bagaimana cara membaca, bagaimana cara menulis, begitu ya. Nah, di SMP juga seperti itu. Jadi masih ada lanjutan dari proses belajar yang dari kecil tadi. Jadi kalau yang dulu hanya belajar membaca dan menulis, sekarang lebih luas. Jadi kita belajar lebih mengenal beberapa mata pelajaran yang harus kita pahami dengan benar agar hasil belajar kita baik, gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang dinamakan belajar, gitu ya? Belajar adalah suatu proses untuk mengubah tingkah laku dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, agar kalian bisa belajar di SMP Kristen Satya Wacana dengan baik, marilah kita menyimak materi berikut ini. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama adalah faktor fisik. Ya, jadi saat kita belajar, fisik kita harus dalam keadaan sehat. Sehat dalam artian tubuh kita fit, kita tidak sakit, sehingga kita bisa belajar dengan baik. Begitu. Yang kedua adalah faktor psikis atau kejiwaan. Saat belajar, apabila kalian tidak mempunyai sebuah masalah, itu akan lebih baik dibanding kalian mempunyai masalah tertentu, dan itu jelas akan mengganggu belajar. Yang ketiga, adanya kemauan atau niat. Nah, niat itu sangat penting sekali bagi seseorang yang ingin belajar. Nggak ada artinya kita membaca beberapa buku tanpa adanya niat. Jadi niat itu adalah hal yang paling penting untuk memulai kegiatan belajar. Selanjutnya adanya kecerdasan. Jadi kalau kalian sudah bisa masuk sampai SMP, berarti kecerdasan kalian bagus. Kalian mempunyai kecerdasan yang normal. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah melakukan tes IQ. Jadi tes IQ yang normal itu hasilnya berkisar antara 90 sampai 110. Kalau kalian mempunyai IQ di bawah 90 atau di atas 110, nah itu berarti dikatakan tidak normal. Tapi tidak normalnya yang di bawah 90 adalah di bawah normal, tetapi yang IQ-nya di atas 110 berarti IQ-nya di atas normal. Nah, kalau kalian bertanya misalnya, apa sih Bu perbedaannya anak yang punya IQ rendah, normal, dan tinggi di dalam kegiatan belajar, gitu ya? Nah, anak-anak yang punya IQ normal biasanya saat guru menerangkan di kelas atau guru memberi tugas untuk membaca, dia akan membaca 1, 2, sampai 3 kali bisa memahami. Nah, bagi anak yang mempunyai IQ di bawah rata-rata atau di bawah normal, misalnya IQ-nya hanya 80 atau 82 begitu. Nah, berarti dia harus mempunyai keinginan atau harus mempunyai hal yang dilakukan melebihi orang yang mempunyai IQ normal. Jadi dia kalau normal hanya membaca 2 atau 3 kali, mungkin yang di bawah normal bisa membaca 5 sampai 6 kali gitu. Sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang sama. Terus bagaimana dengan IQ yang di atas normal? Mungkin tadi yang normal bisa membaca 3, yang kurang normal bisa membaca 5 sampai 6 kali.
yang punya IQ di atas normal atau di atas rata-rata, mungkin dia hanya membaca 1 atau 2 kali, dia sudah jelas. Sehingga anak-anak saat kalian di rumah atau di sekolah, jangan sampai kalian melihat teman yang menjadi cermin. Misalnya, si A tuh dia hanya membaca sekali, nilainya bagus loh gitu. Atau dia hanya dengerin di pelajaran di kelas tetapi tidak pernah belajar tapi nilainya bagus gitu. Nah, kalian jangan sampai menyamakan kalian dengan teman karena kalian tidak tahu temannya itu IQ-nya berapa gitu. Mungkin ada anak yang karena IQ-nya tinggi, dia hanya mendengarkan penjelasan guru di kelas, dia udah jelas, sampai minggu depan saat tes dia udah jelas gitu. Tapi beda anak yang punya IQ normal atau di bawah normal malahan begitu. Dia memerlukan beberapa kali belajar. Intinya, kalau kalian punya IQ normal atau di bawah normal, kalian harus rajin belajar. Karena rajin belajar itu bisa menyamai anak yang mempunyai IQ di atas normal. Selanjutnya adalah minat. Minat itu berhubungan dengan rasa suka dan tidak suka. Jadi saat kalian memegang buku, hendaknya minat kalian dimunculkan biar rasa suka yang muncul sehingga kegiatan belajar bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada faktor motivasi. Motivasi itu adalah dorongan. Motivasi itu ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Nah, contohnya apa? Misalnya kalau kalian mempunyai motivasi intrinsik, misalnya saya ingin loh mendapat nilai tinggi biar saya mendapat ranking 1 di kelas. Nah, itu berarti motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik, biasanya gini, ada mungkin orang tua. Nanti kalau kamu dapat ranking di kelas 1, 2, 3, nanti papa beliin HP baru. Nah, itu sehingga kamu belajarnya itu digerakkan karena ada sesuatu yang diinginkan. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik. Nah, kalau ada pertanyaan, bagus mana Bu? Ya bagus yang intrinsik, karena tanpa ada pengaruh apapun, itu sudah ada semacam niat atau kemauan dari anak itu untuk belajar, untuk mendapatkan hasil yang bagus. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Itu adalah kegiatan yang bisa atau hal-hal yang bisa menunjang di dalam kegiatan belajar. Misalnya di rumah mempunyai tempat belajar, mempunyai buku yang cukup, mempunyai mungkin internet yang bisa dicari kalau kalian ada tugas dari sekolah begitu. Nah, ada beberapa tips belajar efektif. Yang pertama, cari tempat yang nyaman untuk belajar. Apakah itu di kamar kalian? Apakah itu ada di meja makan? Apakah itu di teras rumah? Nah, yang bisa menentukan nyaman dan tidaknya saat kalian belajar ya kalian sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kita mempunyai spot-spot di rumah yang sekiranya kita merasa nyaman sekali kalau saya duduk di situ sambil belajar. Nah, itu akan bagus gitu. Apa yang saya pelajari itu mudah saya ingat gitu. Nah, itu yang tahu hanya kalian. Yang kedua, singkirkan hal-hal yang mengganggu belajar kalian. Sekarang kan yang baru kalian senangi, ada sebuah benda yang paling kalian senangi, yaitu HP. Jadi hal yang disenangi itu lebih baik singkirkan barang-barang itu saat kalian mau belajar. Jauhkan HP, matikan, jauhkan dari jangkauan kalian. Jadi jangan sampai kalian kemudian tergoda untuk memainkan. Karena gini anak-anak, HP itu walaupun benda kecil tapi pengaruhnya sangat besar. Mungkin saat kalian belajar, HP kalian taruh di meja, ada WA 1 aja, kalian misalnya tergoda untuk membuka, nah itu akan terjadi chatting yang sampai 2-3 jam. Misalnya 1 masuk, kalian balas, muncul lagi 1, kalian balas. Nah, nanti yang terjadi justru aktivitas menggunakan HP, tapi bukan aktivitas belajar. Sehingga benda-benda kesayangan lebih baik jauhkan dari jangkauanmu. Kalau kalian belajar di meja, misalnya di
meja di kamar, ya lebih baik HP itu taruh aja di luar kamar atau titipkan ke orang tua gitu. Yang ketiga, pastikan perut terisi. Jadi jangan sampai kalian belajar dalam keadaan perut kosong. Karena di saat kalian perutnya kosong, kalian pasti tidak bisa belajar dengan baik. Karena apa? Karena oksigen yang masuk di otak tidak akan penuh, sehingga kalian sia-sia akan membaca, tetapi perutnya kelaparan. Tetapi dengan catatan juga jangan sampai kekenyangan kalau kalian makan. Kalau kekenyangan, yang terjadi kalian malah ngantuk nanti. Jadi saat belajar bukan belajar yang sesungguhnya, tetapi kalian tertidur di meja gitu. Selanjutnya, pastikan sudah istirahat yang cukup. Jadi setiap anak mempunyai kapan sih waktu belajar yang tepat buat saya. Misalnya sore hari gitu ya, kalian sekolah dari pagi sampai siang gitu. Jadi kalau bisa setelah pelajaran selesai, kalian sudah makan siang, lebih baik kalian istirahat. Istirahat itu bisa tidur, jadi bisa 1 jam, bisa 2 jam. Nah, sehingga untuk memulai kegiatan belajar di sore hari atau malam hari, kalau kalian sudah istirahat itu jelas lebih maksimal dibanding kalian kurang istirahat gitu. Kemudian belajarlah di waktu yang efektif menurut kalian. Jadi seperti sudah saya katakan tadi, setiap manusia itu mempunyai waktu efektif belajar masing-masing. Mungkin saya suka belajar malam hari gitu, atau mungkin setelah bangun tidur pagi. Misalnya saya pagi bangun jam 5, kemudian saya belajar. Nah itu bagi saya itu tuh akan memudahkan saya mengingat apa yang saya baca. Tetapi bagi anak yang lain mungkin dia sukanya belajar sore setelah bangun tidur gitu. Ada yang suka malam. Nah itu tergantung kalian. Jadi tidak ada namanya waktu yang pas untuk belajar secara teori, tidak ada. Jadi tergantung bagaimana kamu merasa nyaman, kapan waktu yang tepat gitu. Kemudian yang keenam adalah kenali gaya belajar kalian. Nah, gaya belajar itu perlu kalian tahu dari awal sebelum kalian memulai belajar. Gaya belajar apa sih yang kamu miliki gitu ya? Nah, di dalam teori belajar ada 3 gaya belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Kita bahas dulu yang gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang menitik beratkan pada penglihatan. Ciri-cirinya, coba nanti setelah materi ini saya sampaikan, kalian saya kira bisa menentukan sebenarnya saya itu masuk di gaya belajar yang mana gitu ya. Ciri-ciri gaya belajar visual yaitu bicara dan membacanya cepat gitu ya. Jadi orang yang punya gaya belajar visual dia akan membaca dengan cepat. Kemudian mementingkan penampilan dalam berpakaian. Biasanya orangnya penampilannya rapi. Jadi itu tipe visual. Kemudian tidak mudah terganggu oleh keributan. Jadi orang yang mempunyai gaya belajar visual saat di ruangan, misalnya kalian belajar dengan 20 anak gitu ya. Nah, teman kalian kanan kiri teriak-teriak pun bagi gaya belajar visual dia tidak terganggu. Karena dia akan fokus melihat apa yang diterangkan guru di depan daripada teriakan teman-teman gitu ya. Kemudian mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Jadi orang dengan tipe visual ini dia lebih senang melihat dibanding ada teman lain memberitahu kamu. Jadi dengan perkataan misalnya. Nah dia lebih ingatannya lebih tajam kalau dia melihat sendiri. Kemudian lebih suka membaca daripada dibacakan. Nah jadi saya berharap saat SMP ini tidak ada seorang murid yang belajarnya masih dibacakan orang tua. Bagi tipe visual, dia akan senang membaca sendiri. Jadi dia tidak suka dibacakan orang lain. Kemudian teliti terhadap detail. Jadi orang visual, dia akan tahu. Misalnya hari ini dia melihat temannya, kamu tadi anting-antingnya bagus ya, atau tadi kamu pakai gelang warna merah ya, atau apa. Nah itu bagi tipe visual dia akan ingat. Tapi bagi tipe yang lain dia tidak akan melihat sedetail itu.
Nah, bagaimana strategi belajar untuk tipe visual? Yaitu gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, atau peta begitu. Jadi lebih baik kalian membuat peta-peta atau gambar-gambar gitu. Yang kedua, gunakan warna untuk menandai hal-hal yang penting. Jadi saat membaca, kalian jangan hanya membaca buku saja, tetapi ambil spidol atau stabilo, kemudian tandai hal-hal yang penting dengan warna-warna dari stabilo tadi. Misalnya ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Nah, itu akan membantu bagi tipe visual. Kemudian membaca buku-buku berilustrasi. Jadi bagi tipe visual dia lebih bagus kalau dia membaca buku-buku yang bergambar. Kemudian ada peta-peta, ada denahnya. Nah, itu akan membantu. Tergunakan multimedia, misalnya tonton video dari YouTube. Nah, kalau dia menonton video, dia akan ingatannya lebih lama, lebih tajam dibanding hanya mendengarkan saja. Kemudian mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar atau ke dalam mind mapping. Jadi buatlah mind mapping, orek-orekan yang penting. Misalnya makhluk hidup terdiri dari misalnya ada manusia, hewan, tumbuhan, buat aja gitu. Garis-garis. Nah, bagi tipe visual ini sangat menolong. Nah, yang kedua adalah gaya belajar auditorial. Adalah gaya belajar yang menitik beratkan pada pendengaran. Lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang didengarkan. Ciri-cirinya bagi anak-anak yang punya gaya belajar auditorial, yang pertama, saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri. Nah, biasanya tipe auditorial dia suka bicara dengan dirinya sendiri. Kemudian menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Jadi biasanya tipe auditorial dia akan membaca dengan menggerakkan bibir, bahkan kadang-kadang dia akan membaca keras. Mungkin tidak malu, jadi dia akan baca keras gitu. Kemudian mudah terganggu oleh keributan. Nah, bagi tipe auditorial, kalau di kelas tadi yang visual, kalau temannya rame dia tidak terganggu. Bagi tipe auditorial ini sangat mengganggu. Jadi kalau di kelas situasinya nggak diam, ada temannya yang rame, satu atau dua, tipe auditorial atau gaya belajar auditorial ini dia tidak suka. Kemudian senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Jadi dia dengan membaca keras tadi apa yang dipelajari, sebenarnya dia mendengarkan suaranya sendiri. Jadi dengan mendengarkan itu dia belajar gitu. Kemudian lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Jadi dia tidak suka meringkas, dia tidak suka menulis, tapi dia suka mendengarkan. Nah, strateginya gimana untuk anak-anak yang punya gaya belajar auditorial? Yang pertama, ikut berpartisipasi dalam diskusi, baik di kelas maupun di rumah. Jadi dia lebih baik diikutkan di dalam diskusi, karena dengan diskusi dia mendengarkan pembicaraan orang-orang di rumah atau di sekolah. Nah, itu dia sudah belajar sebenarnya dengan diskusi itu. Kemudian membaca materi pelajaran dengan keras. Jadi kalau kalian memang mempunyai gaya belajar auditorial atau tipe auditorial, bacalah pelajaran dengan keras, nggak usah malu. Kemudian gunakan musik untuk mengajarkan anak gitu. Jadi tipe auditorial itu kalau kalian memang mempunyai tipe auditorial atau gaya auditorial ini, kalian boleh belajar dengan mendengarkan musik, tapi musik-musik yang klasik, misalnya instrumen gitu. Jadi bukan musik yang rock atau mungkin musik dangdut akhirnya kalian ikut menyanyi. Nah, itu salah itu ya. Kemudian merekam materi pelajaran ke dalam kaset atau ke dalam HP gitu. Nah, kalau kalian mempunyai gaya belajar auditorial, lebih baik kalian membaca sambil direkam. Bacalah hal yang penting, kemudian rekamlah. Nah, saat kalian sudah merekam, rekaman itu bisa kamu dengarkan sendiri. Jadi, lebih baik lagi pakai intonasi yang bagus, sehingga kalian tidak akan bosan mendengarkan kata-kata kalian sendiri. Jadi, misalnya kalian membaca, kemudian kalian rekam,
rekaman itu di HP kamu dengarkan sendiri. Bisa kamu dengarkan di kamar mandi, bisa kamu dengarkan di mobil, bisa kamu dengarkan sambil makan, bahkan sambil tiduran gitu. Nah, dengan mendengarkan rekaman itu, bagi tipe ini dia sudah belajar. Justru saran yang terbaik bagi tipe auditorial adalah dengan merekam materi yang kalian baca, kemudian kalian dengarkan sendiri. Nah, itu bagi tipe auditorial. Selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik atau tipe kinestetik, yaitu gaya belajar yang menekankan praktek langsung atas apa yang sedang dipelajari. Jadi dia suka dengan praktek langsung. Ciri-cirinya yaitu anaknya banyak bergerak, dia anaknya nggak bisa diam. Kemudian bisa menggunakan media atau peralatan. Jadi dia kalau menerangkan di depan, dia pasti akan menggunakan alat-alat itu, dia lebih senang gitu, seperti bereksperimen gitu. Kemudian tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan. Dia juga tidak terganggu dengan keributan, dia sendiri juga sering membuat ribut karena dia sering bergerak, sering jalan-jalan ke sana kemari di kelas. Jadi kalau ada guru yang menyuruh dia untuk duduk 2 jam pelajaran, bagi tipe kinestetik udah menyiksa. Kemudian menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Jadi dia suka berjalan dengan membawa buku, jalan ke sana kemari. Nah, itu ya, itu tipe kinestetik. Kemudian menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Jadi kalau membaca bagi tipe kinestetik, ciri-cirinya itu biasanya dia ambil ballpoint atau dengan jari dia akan membaca buku gitu ya. Jadi dia akan membaca buku, kemudian tangannya ngikuti apa yang kita baca begitu. Jadi boleh pakai pensil atau jari gitu. Kemudian merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Jadi dia tidak suka menulis, dia tapi suka bercerita, suka yang bereksperimen gitu. Kemudian menyukai permainan yang menyibukkan. Jadi tipe kinestetik itu suka dengan misalnya di lab ada praktek, kemudian ada sosiodrama, kemudian ada mungkin lomba menyanyi. Nah itu tipe kinestetik sangat suka dengan itu. Nah, strateginya gimana kalau kalian mempunyai gaya belajar atau tipe kinestetik ini? Yang pertama, jangan paksakan untuk belajar sampai berjam-jam, karena tipe ini tidak bisa. Dia tidak bisa belajar sampai yang 3 atau 5 jam, dia tidak akan kuat. Jadi dia pasti akan belajar hanya 1 jam, kemudian keluar lagi dan tidak jenak gitu. Jadi dia akan belajar sebentar langsung lari-lari keluar gitu. Kemudian ajak anak untuk belajar sambil bereksplorasi lingkungan. Izinkan anak untuk mengunyah permen karet ketika belajar. Nah itu kemudian sebenarnya permen karet itu hanya menolong saat anak itu belajar, biar ada gerakan-gerakan sehingga dia tidak tersiksa untuk diam gitu. Minimal ada bibir yang digerakkan dengan ngunyah permen karet gitu. Kemudian buat rangkuman dari yang dipelajari. Jadi tipe kinestetik karena anaknya tidak bisa diam, lebih baik dia membuat rangkuman-rangkuman dari apa yang dipelajari. Jadi hal yang penting buat rangkuman, dibuat catatan, karena biar apa, tangannya gerak, dia akan nulis-nulis terus gitu. Kemudian kerjakan latihan-latihan di buku. Jadi tipe kinestetik lebih suka mengerjakan soal-soal, jadi dia akan mengerjakan latihan-latihan di buku paket atau tugas dari guru dalam buku begitu. Ini akan menolong dia belajar akan lebih baik gitu ya. Tetapi gini, kalau ada pertanyaan, Bu, apakah setiap anak pasti hanya mempunyai 1 gaya belajar gitu? Ada yang mempunyai hanya 1 gaya belajar, tetapi ada yang perpaduan dari 2 gaya belajar. Misalnya saya gaya belajar saya adalah visual dan auditorial. Jadi ada perpaduan, saya suka saat guru menerangkan, tetapi saya juga saat diskusi dengan teman-teman, berdiskusi, saya juga mendengarkan, saya sekaligus bisa belajar. Jadi bisa perpaduan dari visual ke kinestetik atau visual auditorial atau auditorial kinestetik. Nah itu masing-masing anak berbeda. Jadi ada yang hanya mempunyai 1 gaya belajar, tapi ada juga yang mempunyai 2 gaya belajar. Gitu ya.
Jadi setelah kalian nanti mengetahui gaya belajar apa yang kalian miliki, apakah visual, apakah auditorial, apakah kinestetik, nah kemudian terapkan strategi belajarnya tadi. Karena strategi yang sudah saya jelaskan tadi itu sangat membantu keberhasilan belajar. Gitu ya. Jadi pahami dulu gaya belajarnya, baru kemudian cari caranya, strateginya apa gitu. Nah, itu diterapkan. Itu akan sangat membantu. Nah, yang terakhir ada beberapa catatan di dalam belajar biar efektif gitu ya. Yang pertama, jangan multitasking. Artinya kalian jangan sampai belajar sambil melihat televisi gitu ya. Nanti tangannya pegang buku, matanya ke televisi. Yang terjadi apa? Ya yang dinikmati televisinya, bukunya hanya sekedar di tangan saja. Jadi tidak ada alasan yang namanya, Mama, Papa, saya belajarnya di depan televisi ya sambil lihat televisi gitu. Nah itu pasti tidak akan mendapat hasil yang baik dari hasil belajar itu gitu. Lebih baik kalau kalian mau belajar ya belajar, kalau melihat TV lihat TV dulu gitu. Tapi di saat belajar jangan disambi melihat televisi gitu. Yang kedua, kalau belajar ya belajar, kalau mau bermain seperti melihat televisi. Nah ini bermain, misalnya saya ingin main game, tetapi sambil belajar. Nah itu jangan sampai dilakukan. Lebih baik kalian belajar dulu, kemudian ada waktu sedikit gunakan untuk bermain. Jadi belajar ya belajar, kalau mau bermain ya bermain gitu. Kemudian beristirahatlah kalau kalian capek, tapi bukan karena bosan. Kalau kalian memang capek membaca, kalian capek mengikuti pelajaran seharian tadi, ya lebih baik kalian istirahat dulu. Jangan dipaksakan membaca, karena kalau kalian tetap memaksakan untuk membaca, ya tidak akan banyak hasil yang kalian peroleh gitu. Lebih baik kalau capek ya kalian istirahat. Nanti di saat kalian sudah fit, belajar lagi gitu. Nah, apabila belajar ganti mata pelajaran, hendaknya ada waktu jeda. Jadi misalnya jam 6 belajar bahasa Indonesia, setelah itu saya ingin belajar matematika nih gitu. Lebih baik ada waktu jeda. Misalnya kita membaca bahasa Indonesia 1 jam, ya lebih baik 5-10 menit kita istirahat dulu. Jadi kita keluar kamar, ambil minum, ambil snack gitu ya. Kita makan sebentar. Mungkin cuci muka kalau ngantuk, baru masuk kamar lagi membaca matematika gitu, biar tidak terjadi rancu gitu. Kemudian yang terakhir, belajar harus dijadikan kebiasaan. Itu sangat penting. Ya jadi jadikan belajar itu kebiasaan. Seperti saat kita makan, kalau sehari tidak makan rasanya kayak ada sesuatu yang kurang nih ya gitu. Kalau sehari kita makannya 3 kali, mungkin baru makan sekali aja, kenapa perut saya lapar-lapar ya, kok lapar terus gitu. Saya kok tidak bisa belajar dengan baik ya, perut saya sakit ya gitu. Nah jadi tidak hanya makan saja, tetapi belajar juga jadikan kebiasaan. Kalau kalian sudah mempunyai kebiasaan belajar, orang tua tidak akan menyuruh kalian untuk belajar, guru tidak akan nagih-nagih tugas gitu ya. Tapi kalian dengan kesadaran sendiri akan belajar karena merasa bahwa tugas seorang pelajar adalah belajar. Nah itu tadi anak-anak materi yang saya sampaikan yaitu tentang belajar efektif. Semoga kedepannya saat kalian menjadi siswa SMP Kristen Satya Wacana bisa belajar secara efektif sesuai dengan gaya belajar yang kalian miliki, kemudian cari cara yang paling efektif untuk bisa belajar dengan baik. Demikian anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.